dipersembahkan oleh... Ya, kita kembali lagi dalam forum asuransi. Baiklah, Ibu Tito, saya ingin bertanya kepada Ibu. Tadi Pak Praslamuri sudah menyebutkan beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh konsumen. Begitu juga dengan Pak Tatang dan perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya mengatakan bahwa ada hal-hal teratas yang sangat menyebabkan banyak kesulitan di masyarakat. Nah, kami tahu bahwa OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 1 mengenai perlindungan konsumen. Menurut Ibu, apakah nanti peraturan itu dapat memperbaiki situasi dan kondisi saat ini, Bu? Bahwa OJK sejak 10 bulan yang lalu juga sudah membuka contact center yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini kita dari aduan yang hampir 700 hingga minggu yang lalu, itu 306 merupakan aduan dari asuransi. Dan sebagian besar adalah permasalahan klaim yang tidak di-cover, perbedaan pendapat antara pemegang polis dan perusahaan asuransinya. Jadi memang mengemuka ketidakpahaman mana yang di-cover, mana yang tidak di-cover. Nah, dengan POJK nomor 1 tahun 2013 yang nanti efektif berlakunya baru tahun depan, itu banyak dimuat perlindungan konsumen di satu sisi, tetapi juga mendorong pelaku usaha jasa keuangan termasuk asuransi untuk beroperasi lebih baik sehingga lebih maju. Nah, itu antara lain juga disebutkan bahwa edukasi kepada konsumennya itu penting. Bahkan dalam salah satu pasalnya disebutkan sebelum transaksi itu ditutup perlu dibuat semacam ringkasan apa-apa saja yang sudah dijelaskan, misalnya manfaat, risiko, bagaimana cara mengajukan klaim, itu perlu ada dalam ringkasan eksekutif sehingga betul-betul pemegang polis sebelum menutup transaksinya mengetahui dengan baik. Dan juga jangan sampai nanti timbul ketidaksepahaman bahwa menurut pemegang polis itu dia merasa di-cover, sementara perusahaan asuransinya menganggap tidak memenuhi persyaratan, padahal yang sebenarnya terjadi komunikasi belum terjalin dengan baik. Kontak senternya nomor berapa, Bu? Biar bisa didengarkan juga oleh seluruh hadirin kita. Kontak senternya nomor 500-655. Kalau di Jakarta 021, tapi dari seluruh kota di seluruh Indonesia bisa menggunakan nomor lokal. Area code lokal 500-655. Ya. Oke, ini mohon dicatat ya untuk semua hadirin. Ya, Pak Henjisman, balik lagi mengenai klaim yang ditolak ya Pak. Di mana peranan asosiasi asuransi dalam hal ini? Apakah banyak juga konsumen yang menghubungi asosiasi, dan kalau mereka menghubungi biasanya bagaimana mekanismenya Pak? Kita ini menyadari semua di industri ini bahwa klaim itu adalah jendelanya asuransi gitu. Jadi semua nasabah kita tuh untuk melihat suatu perusahaan asuransi itu baik atau tidak pasti dari klaimnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari awalnya ini pasti peranan agent sangat diperlukan. Nah, agent kita sudah punya kode etik yang jelas bahwa apa yang harus dilakukan agent. Dia harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada calon tertanggung. Apa yang kami cover, kapan kami tolak, apa yang dieksekusikan dan segala macam itu harus jelas. Nah, masalahnya sekarang ini kode etik itu sudah berjalan dan sudah banyak agen yang mulai melakukan hal itu. Memang masalahnya pasar kita ini masih satu, calon tertanggung kita itu kayaknya untuk mendengarkan penjelasan agen itu buang waktu kayaknya panjang sekali. Terus yang kedua, pembeli asuransi ini masih ada sikap ikatan moral obligasi ya kepada agen. Misalnya mungkin karena keluarga, iya, teman. keluarga. Jadi kalau keluarga ya percaya aja lah kan gitu kan. Jadi dia beli asuransi tidak dengan niat yang sebenarnya membeli asuransi gitu. Ini sudah memperhatikan itu penjelasan yang begitu kompleksnya. Sehingga pada waktu terjadi klaim baru diajukan, wah ini termasuk eksklusi segala macam. Di situ kagetnya. Apakah sudah pernah menjadi pertimbangan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk kembali berembuk dengan pihak industri dan membuat polis yang lebih mudah dimengerti dan tidak usah berlembar-lembar, puluhan lembar lagi, sehingga masyarakat awam juga lebih mudah untuk mengerti? Ya. Apakah sudah pernah berembuk untuk membahas hal ini? Kita itu salah satu program kerja AJ ini memang kita mencoba membuat namanya polis standar. Polis standar ini at least general termnya sama di semua perusahaan asuransi. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang punya 47 perusahaan asuransi jiwa. Semuanya punya tipe yang berbeda-beda kan gitu. Nah, kita dalam program kerja AJ ini kita mencoba untuk
menjadikan suatu namanya polis standar. Walaupun ini tidak mudah gitu, tapi kita harus lakukan. Nah, memang teman-teman di asuransi kerugian ini mungkin Pak Frans bisa lebih tahu. Itu mereka sudah mencoba membuat polis standar yang namanya PSKI ya, polis standar kebakaran Indonesia gitu. Itu dari hanya 2 tipe polis, makan waktu lama bikinnya gitu loh. Nah, bisa bayangkan di AJ ini dari 48 tipe polis gitu loh. Tapi kami yakin ini akan bisa kita lakukan dalam rangka mengejar apa yang disampaikan Ibu itu tadi, bahwa POJK 1 ini harus punya pesan transparan, sehingga lebih mudah jika ini punya satu bahasa. Oke, Pak Frans silakan sebelum saya jeda. Ide bagus, saya senang sekali karena itu mempermudah tugas kami. Karena selama ini kami harus membaca 48 naskah ya. Jadi kalau hanya ada 1-2, pekerjaan kami menjadi lebih mudah. Terima kasih. Oke, baik, saya harus jeda dulu. Tapi sebelum jeda saya akan nanti kita akan bertanya kepada forum apa pengalaman mereka terkait dengan industri asuransi. Baik. Kami masih akan kembali dalam forum asuransi.